Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrelia Puspitaning Tias. Saya dari kelas Farmasi Reguler A2. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul obat-obat yang mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada heart atau jantung. Dalam jantung terjadi potensial aksi sel otoritmik jantung. Yang pertama, fase 0 atau depolarisasi cepat. Di bawah keadaan normal, saraf otot jantung dapat berkontraksi sekitar 60-100 kali per menit karena impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus SA. Aksi ini merubah potensial istirahat membran dan membiarkan masuknya aliran Na+ atau sodium secara cepat ke dalam sel melalui natrium channel. Dengan masuknya ion natrium yang bersifat positif ke dalam sel, maka potensial dalam membran sel akan menjadi lebih positif sehingga ambang potensialnya akan naik atau depolarisasi sekitar 30 mV. Selanjutnya fase 1 atau repolarisasi awal. Segera setelah fase 0, channel ini untuk ion K+ atau potasium terbuka dan melewatkan ion kalium keluar dari dalam sel. Hal ini membuat potensial membran sel menjadi lebih turun sedikit. Selanjutnya ada fase 2 atau plateau, yaitu segera setelah repolarisasi awal untuk mempertahankan ambang potensial di membran sel. Maka, ion kalium atau Ca+ akan segera masuk, sementara ion kalium tetap keluar. Dengan begini, ambang potensial membran sel akan tetap datar untuk mempertahankan kontraksi sel otot jantung. Selanjutnya, fase 3 atau repolarisasi cepat, yaitu aliran lambat ion kalium berhenti, akan tetapi aliran ion kalium yang keluar membran sel tetap terjadi, sehingga potensial membran menjadi turun atau lebih negatif dan disebut dengan repolarisasi. Selanjutnya, fase 4, istirahat atau resting state. Potensial membran menjadi ke fase istirahat di mana potensialnya sekitar 90 mV dikarenakan ion natrium yang berlebihan di dalam sel dan ion kalium yang berlebihan di luar sel dikembangkan ke tempat semula dengan pompa natrium kalium sehingga ion natrium kembali keluar dan ion kalium kembali ke dalam sel. Pada otot jantung, ion Na+ mudah bocor sehingga setelah repolarisasi, ion Na+ akan masuk kembali ke sel disebut depolarisasi spontan atau nilai ambang dan potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Sel otot jantung akan mencapai nilai ambang dan potensial aksi pada kecepatan yang teratur disebut natural rate atau kecepatan dasar membran sel. Jadi, potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi bila ada rangsangan dari luar. Sedangkan pada membran sel, otot jantung potensial aksi dapat terjadi tanpa adanya rangsangan. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Yang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri dari prostanoid, nitrik acid, peptida vasoaktif, endothelin derived hyperpolaring factor atau EDHF. Selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik adalah saraf yang mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respon, seperti lawan atau lari. Sedangkan sistem saraf parasimpatik adalah saraf yang mengontrol hemostatis dan tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi seperti istirahat dan cerna. Selanjutnya ada obat yang meningkatkan kontraksi sel otot jantung. Yang pertama, glikosida jantung. Mekanisme kerjanya menghambat natrium atau KATP fase pada membran jantung sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung. Contohnya digoxin dan digitoxin. Selanjutnya, simpatomimetika. Mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan curah jantung pada terapi gagal jantung. Hanya diberikan secara intravena. Contohnya dobutamin. Selanjutnya ada obat gagal jantung. Gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan atau organ. Gagal jantung terdapat 3 poin yang menjadi sasaran pengobatan, yaitu peningkatan kontraktilitas sel jantung dan penurunan beban kerja jantung,
serta pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Selanjutnya ada obat anti-aritmia. Aritmia merupakan gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduktivitas elektrik. Malfungsi dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, pengaturan, dan tempat asal impuls. Selanjutnya ada klasifikasi obat aritmia. Obat ini dibagi beberapa kelas. Yang pertama, kelas 1 atau pengeblok kanal ion natrium. Bekerja menghambat kanal ion natrium yang tergantung volatase. Contohnya prokanamid, lidocaine, dan flecainid. Selanjutnya ada kelas 3 yaitu beta blocker. Fungsinya untuk menstabilkan ritme denyut jantung. Obat ini memperlambat konduksi sel jantung melalui SA dan AV. Contohnya propanolol. Selanjutnya ada kelas 3 atau penghambat kanal ion kalium. Bekerja dengan menghambat kanal ion kalium sehingga memperpanjang fase repolarisasi, memperpanjang durasi potensial aksi tanpa mempengaruhi depolarisasi. Contohnya etilium, amiodaron, dan satolol. Selanjutnya kelas 4 atau penghambat kanal ion kalsium. Memperlambat konduksi sel jantung melalui nodus AV dan meningkatkan periode refraktori. Contohnya verapamil dan diltiazem. Selanjutnya ada obat aritmia lainnya, yaitu adenosin. Dengan aktivitas pada reseptor M2 akan membuka kanal ion kalium, menghasilkan peningkatan eflux ion kalium sehingga mengakibatkan hiperpolarisasi sehingga melawan aktivitas pacu jantung. Yang kedua ada digoksi atau obat alternatif digunakan untuk mengontrol kecepatan denyut ventrikuler dalam fibrinasi atau getaran cepat pada atrium. Selanjutnya ada obat antihipertensi. Yang pertama, obat yang mempengaruhi resistensi perifer. Contohnya alpha blocker, kalsium antagonis, golongan nitrat. Yang kedua ada obat diuresis. Contohnya thiazid, furosemid, diuresis hemat kalium. Yang ketiga ada obat yang mempengaruhi sistem renin, angiostensin. Contohnya ACE inhibitor, antagonis reseptor angiostensin 2. Yang terakhir ada obat yang bereaksi pada pusat, contohnya central blocker. Selanjutnya ada obat yang mempengaruhi hemostatis. Merupakan proses fisiologi untuk mencegah pendarahan dan menjaga aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian pendarahan oleh vasokonstriksi dan koagulasi. Yang pertama ada obat anti-agregasi platelet, contohnya TKA inhibitor atau NSAIDs dan ridogel. Yang kedua ada phosphodiesterase inhibitor atau dipiridamol. Yang ketiga ada platelet GP-LIP atau tirofiban dan eptifibatid. Yang keempat, penghambat agregasi tergantung ADP. Contohnya tiklopidin dan clopidogrel. Selanjutnya obat antikoagulasi. Yang pertama ada antikoagulasi injeksi, contohnya heparin. Yang kedua, antikoagulan oral atau warfarin dan dikumarol. Yang ketiga ada golongan agent trombolisis, yaitu obat generasi pertama atau streptokinase dan urokinase. Yang kedua ada obat generasi kedua, yaitu alteplase, duteplase, dan reteplase. Selanjutnya ada obat untuk terapi anemia. Kondisi di mana kadar hemoglobin plasma darah di bawah normal. Anemia terjadi bila kadar hemoglobin darah di bawah nilai 120 G/L pada wanita dan 130 G/L pada pria. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan morfologi eritrosit dan kadar hemoglobin. Yang pertama ada anemia normositik normokrom, yaitu disebabkan oleh kehilangan darah akut, hemolisis, atau penyakit kronik, misal kegagalan sumsum tulang dan gagal ginjal. Contohnya anemia aplastik, gangguan pada sel induk di sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan kematian. Yang kedua ada anemia makrositik normokrom,
disebabkan oleh gangguan sintesis asam nukleat DNA pada kondisi defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Contohnya, anemia megaloblastik karena defisiensi B12 dan asam folat. Yang kedua, anemia perniciosa terjadi kegagalan sel periotal lambung dalam memproduksi faktor intrinsik B12. Yang tiga ada anemia mikrositik hipokrom, disebabkan karena insufisiensi sintesis Hem atau besi. Ini terjadi pada anemia defisiensi zat besi, kehilangan darah kronik, gangguan sintesis globin. Selanjutnya, obat penurun kadar lipid. Kenaikan kadar LDL meningkatkan resiko penyakit jantung iskemia. Penyakit tersebut terjadi karena plak intima pembuluh darah yang menebal yang dinamakan ateroma. Pembuluh darah tersebut bisa pecah dan terjadi trombosis sehingga menyebabkan infark miokardinal. Obat penurun kadar lipid yang pertama HMG CoA reduktase inhibitor. Contohnya lovastatin, simvastatin, dan pravastatin. Yang kedua ada golongan resin pengikat asam empedu. Contoh obatnya kolestiramin dan kolestipol. Yang ketiga ada golongan fibrat. Contoh obatnya clovibrat, fenovibrat, gemilbrosil, sipofibrat. Yang keempat ada golongan nikotinik asid. Contoh obatnya asam nikotinat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.